Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Habib Marwa dengan NIM J500 2279 dari kelas B. Akan sedikit mempresentasikan hasil dari tugas proyek warga negara ketiga pada mata kuliah pendidikan. Baik, langkah pertama saya akan mengidentifikasi masalah. Masalah yang saya identifikasi atau saya temukan dari lingkungan di sekitar masyarakat, yaitu tercemarnya selokan atau saluran air oleh sampah yang diakibatkan dari kurangnya kesadaran masyarakat yang cenderung mengabaikannya dan kurang peduli tentang hal ini. Jadi saya menemukan permasalahan pada masyarakat di sekitar lingkungan saya, yaitu adanya selokan yang tercemar atau saluran air oleh sampah, dan kebanyakan masyarakat itu malah mengabaikannya dan terlihat tidak peduli akan hal tersebut. Kemudian langkah kedua itu menentukan judul dari topik permasalahan, yaitu saya mengambil judul yaitu kondisi lingkungan atau selokan yang tercemar dapat mempengaruhi kesehatan kita. Kemudian langkah yang ketiga itu apa sih keterkaitan topik yang saya ambil dengan bidang studi saya, itu pendidikan dokter. Nah, pada prodi kedokteran yang membahas mengenai kesehatan, yang pastinya tentang masalah kesehatan juga dapat berasal dari lingkungan yang kotor dan kurang sehat, sehingga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang dapat berasal dari permasalahan yang dibahas. Jadi pada kedokteran kan membahas tentang bagian-bagian kesehatan. Nah, kalau keterkaitan dengan topik yang diambil yaitu eh, tercemarnya lingkungan itu bisa mempengaruhi kesehatan. Kemudian relevansi dengan topik relevansi antara topik dengan mata kuliah pendidikan Pancasila. Jadi pembahasan mengenai kotornya selokan atau lingkungan selain bisa berefek pada kesehatan, itu nantinya juga berdampak seperti banjir, menimbulkan bau dan dapat merusak lingkungan. Sehingga nantinya ketika efeknya sudah mulai terasa, pasti masyarakat akan mulai resah dan bisa jadi malah menyalahkan pemerintah yang berwenang yang dianggap seperti tidak becus dalam menangani permasalahan lingkungan tersebut. Jadi relevansinya seperti hubungan antara warga negara yang tidak sadar tapi malah menyalahkan orang yang berwenang atau pemerintah. Langkah berikutnya saya mengambil sumber yaitu dari buku Panduan Menjaga Kebersihan dan Kesehatan eh, karya Agus Salim dari Bandung dan penerbit Nuansa tahun 2007, cetakan 1 April 2007. Dan juga saya selain dari buku, saya juga mengambil dari jurnal yaitu tentang sosialisasi pentingnya menjaga kebersihan lingkungan guna meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan. Nah, sumber-sumber yang saya ambil ini nantinya bisa digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat bahwa pentingnya kesehatan dan kebersihan lingkungan. Kemudian, nah ini hasil dari eh, proyek saya atau produk dari proyek saya itu adalah poster. Jadi adalah poster untuk ajakan dalam menjaga kebersihan lingkungan karena kebersihan mempengaruhi kesehatan kita. Ada juga di bawahnya ditampilkan cara-cara untuk meningkatkan cara-cara untuk menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama yaitu dengan meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya kebersihan lingkungan. Kemudian membuang sampah pada tempat sampah, dan cara selanjutnya yaitu gotong royong antara warga masyarakat untuk membersihkan saluran air atau sampah yang menumpuk. Nah, itu adalah sedikit cara yang dapat saya berikan, mungkin bisa dijadikan solusi untuk permasalahan tentang kebersihan lingkungan. Kemudian saya juga menampilkan tentang ancaman dari orang yang
masyarakat yang mungkin masih suka membuang sampah secara sembarangan dan juga sehingga dapat menimbulkan eh, lingkungan menjadi rusak dan juga bisa menjadi kotor dan memberikan dampak-dampak negatif, yaitu ancaman yang diberi saya tampilkan atau saya lampirkan, yaitu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 104 UU PPLH, yaitu pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Supaya nantinya, kenapa saya menampilkan ancaman ini, supaya nantinya mereka, masyarakat yang masih acuh dan masih banyak membuang sampah secara sembarangan, nantinya mereka bisa sadar dan paham ternyata ada bahaya dan juga ada ancaman pidana. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Eh, Mungkin jika ada kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.